Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku, Wahyu Karisma Official. Piye guys, setelah semalam, mendengar sebuah penjelasan dan klarifikasi dari Bunda Fauzana. Aku harap sih semua fans Yunfa lovers dan juga sobat ngarit harap tenang ya guys ya. Kita kupas tuntas bareng di sini ya guys ya. Dan aku akan memberikan tanggapan. Yuk kita bareng-bareng ya guys ya, memberikan sebuah tanggapan tentang klarifikasi dari Bunda Fauzana ya guys ya. Buat penontonnya Bunda Fauzana yang semalam sampai tembus 150.000k. Yuk sini kita bareng-bareng berikan tanggapan tentang klarifikasi dari Bunda Fauzana ya guys ya, yang semalam itu sangat ditunggu-tunggu guys. Jadi kalau seperti ini ya guys ya, jadi tuh kelihatan jelas, terus kelihatan lebih kalau fans itu gamblang yo guys ya, pikirannya wes nggak ibaratnya nggak mikir sing aneh-aneh ya guys ya. Dan aku harap ya guys ya, dan aku harap semoga setelah ini juga nggak ada yang saling hujat sana, hujat sini, nggak gitu ya guys ya. Intinya seperti itu. Poin plusnya di sini dari klarifikasi Bunda Fauzana tuh banyak banget guys. Dan Bunda Fauzana juga sudah menjelaskan kan, kalau misalkan Bunda Fauzana itu dengan Mas Iyun itu baik-baik saja. Cuma kalian saja yang ribet gitu ya guys ya. Intinya seperti itu. Poin plusnya di sini adalah yang jelas ini tentang masalah cemburu ya. Kenapa aku bisa bilang gitu ya guys? Ternyata jawaban soal restu guys, soal restu itu udah ketahuan ya dari sini ya. Ternyata pantesan selama ini Mas Iyun PK itu selalu bilang kadang-kadang, aduh aku dianu sama amaku. Enggak kan selalu bilang seperti itu ya guys ya. Ternyata di setiap live-nya Mas Iyun itu tuh Mas Iyun selalu dipantau sama orang tua Bunda Fauzana. Nah di situ guys. Dan ternyata guys, Bunda Fauzana juga mengungkapkan perasaan cemburunya seperti yang kita tahu semalam kan guys. Coba kalau kalian gitu ya guys ada di posisiku sebagai seorang wanita, itu Bunda Fauzana guys maksudnya gitu, terus melihat orang yang kalian sayangi, orang yang kalian cintai PK dengan orang lain, kayak mana perasaan kalian gitu. Bahkan dibandingkan juga semalam sama pacarnya Mas Roni ya guys ya, Mbak Aris. Aku bukan Mbak Aris loh, beda aku sama Mbak Aris. Nah intinya di sini itu adalah cemburu. Dan soal restu guys, semoga setelah ini Mas Iyun hati-hati deh kalau misalkan PK-PK gitu. Kalau menurut aku PK-nya sama cowok aja mas, sama aku ngirim bolak-balik undangan nggak tahu diterima neng Mas Iyun, kur pengen ngobrol ngarep yo guys yo. Intinya soal cemburu ya guys, apalagi beberapa hari kemarin itu muncul nama-nama seperti, maaf ya, nggak apa-apa kan, inisial aja atau enggak ya, seperti inisial A. Ini inisialnya tuh A sama Y ya guys ya. Seperti munculnya Mbak A gitu ya guys ya, yang mungkin tuh dari para warganet gitu kan. Itu membandingkan sama si Mbak A lebih ini, lebih tulus, dia mau datang ke Tulung Agung. Nah ini nanti tak bahas juga ya guys ya. Terus tiba-tiba kemarin ini soal Y itu yang katanya itu mantan dari Mas Iyun. Itu bener nggak tuh guys Y itu? Nanti kalian coba berikan komentar ya guys ya. Y itu mantannya Mas Iyun betul bukan tau guys, sampai belibet aku. Intinya seperti itu ya guys. Jadi ini tuh soal cemburu, soal restu juga udah terjawab. Karena sebenarnya gimana ya, orang tua Bunda Fauzana itu nggak mau Mas Iyun itu PK-PK dengan cewek gitu ya. Intinya kayak misalkan orang tua itu ya guys ya, ini aku serius ya guys ya, aku ndak belani Mas Iyun, aku ndak belani Bunda Fauzana, ndak. Aku di sini tuh posisinya tuh tengah-tengah aja nih. Aku ya nggak kesana nggak kemari, ini aku posisinya di tengah-tengah ya guys ya. Ini menurut tanggapan dan pendapat aku pribadi. Kalau pendapat kalian berbeda ya silahkan monggo. Aku di sini kan ngefans dua-duanya guys. Nih aku juga tuh, aku ngefans dua-duanya nih, Mas Iyun, Sobat Ngari, dan juga Bunda Fauzana. Jadi aku di sini cuma memberikan tanggapan atas klarifikasi dari Bunda Fauzana. Poin plusnya itu intinya Bunda Fauzana cemburu kalau Mas Iyun itu PK-PK dengan cewek lain. Sedangkan yang kita tahu, ini aku gak bela sopo-sopo loh guys, intinya gak bela Mas Iyun, juga gak bela Bunda Fauzana.
Ya seperti yang kita tahu, kalau Bunda Fauzana itu memang jarang live ya guys. Di samping aktivitasnya yang padat banget sebagai seorang penyanyi, Bunda Fauzana itu jarang live. Kalau Mas Iyun kan dia di waktu mungkin bisa dibilang 1 minggu kadang full, kadang berapa kali gitu ya guys ya. Jadi ini nih yang jadi bumerang untuk Mas Iyun juga nih. Kalau kalian bisa tahu ini gitu. Dan yang bikin heran lagi guys, kalau semalam sih nggak dijelaskan ya kenapa kok tok-toknya Mas Iyun tuh diblokir sama Bunda Fauzana. Makanya Bunda Fauzana setiap PK sama Mas Iyun itu nggak bisa. Nah udah dijelaskan juga ya guys ya. Seperti yang kita tahu guys, kenapa waktu itu pernah Papa Gedang bilang ada orang yang komentar di live-nya minta Mas Iyun itu PK sama Bunda Fauzana. Tapi kan Papa Gedangnya yang nggak mau. Karena apa? Karena nggak mau Bunda Fauzana itu dihujat. Nah ini tuh poin plusnya banyak guys. Aku jadi seneng nih ngobrol nih. Jadi seperti itu. Karena kenapa? Ya mungkin yang pertama dari diblokir itu. Terus yang kedua guys, itu kan Mas Iyun sendiri gitu loh. Yang intinya aku nggak nyalain Mas Iyun guys. Nggak. Aku nggak nyalain Mas Iyun sama sekali itu nggak. Yang pertama itu. Terus yang kedua, yang nggak pengen bahas percintaan kan Mas Iyun. Jadi di sini tuh yang menggoreng berita tuh tetap para neti-neti nih sebenarnya nih yang bikin apa namanya ontran-ontran. Jadi ontran-ontran itu apa namanya ditanggapilah mungkin ya guys ya sama Mas Iyun. Sebenarnya ini bukan soal permainan kartu lagi guys. Bunda Fauzana ini sudah menjelaskan udah nggak ada permainan kartu, ini udah real. Ya guys ya, udah real, nggak ada permainan-permainan apapun itu udah nggak ada. Jadi semalam Bunda Fauzana menjelaskan itu ya guys. Soal restu itu sudah terjawab. Karena apa guys? Yaitu tadi. Nih soal yang ke ini lagi ya guys. Aku mau memberikan sebuah pendapat nih. Soal yang Bunda Fauzana harus ke Tulung Agung. Aku nggak tahu sih guys. Katanya dulu Bunda Fauzana memang mau janji sama Mas Iyun ke Tulung Agung. Gitu kan guys. Tapi ini tak kasih sebuah pendapat yo guys yo. Kalau dari aku pribadi nih, maaf sebelumnya. Di mana-mana guys, namanya laki-laki itu menyamperi seorang perempuan dulu gitu loh guys. Start guys. Sorry guys, sorry ada iklan lewat. Nah itu tadi loh guys, kalau di tempatku ini ya guys ya. Ini kalau di tempatku, nggak tahu kalau misalkan di tempat lain. Kalau misalkan ada perempuan yang melamar laki-laki itu aku nggak tahu. Tapi dimanapun guys, namanya seorang laki-laki itu harusnya itu menemui pihak wanita dulu. Intinya seperti itu. Menemui pihak wanita kalau misalkan dia itu ingin serius, mempertanyakan terhadap orang tuanya si wanita ini dulu yang akan diajak serius gitu loh guys. Dari kemarin kan kabarnya kabar Mas Iyun ke Minang. Dan sebenarnya tuh nggak ada loh guys kabar itu. Pertemuan Bunda Fauzana sama Mas Iyun ya cuma di tanggal 10/10 itu guys. Jadi tuh nggak ada yang jadi kalau kemarin tuh lewat kayak VT-VT seliweran Mas Iyun ke Padang apa itu sebenarnya tuh nggak ada. Itu udah dijelasin kalau itu emang emang para warganet ataupun neti-neti. Aku nggak mau bilang dater lagi, nanti aku di ini. Intinya seperti itu. Yang menggoreng-goreng sebuah berita biar beritanya rame. Jadi ya pertemuan mereka hanya 10/10. Dan itu tadi menanggapi soal Bunda Fauzana ke Tulung Agung. Ini di sini ya guys, luar biasa sih kalau menurut aku. Bunda Fauzana menjelaskan klarifikasi ini dalam bentuk yang keren gitu guys. Dewasa banget, elegan banget, intinya seperti itu kalau aku pribadi. Emang bener guys, gak ada ceritanya wanita itu, pihak wanita melamar seorang pihak pria yang dimana-mana tempat. Kalau setahu aku ya guys, nggak tahu kalau di daerah kalian mungkin ada ya guys wanita ngelamar pria, nggak tahu. Tapi kalau dimanapun itu pria kan yang ingin mendapatkan seorang pria. Jadi prianya itu menemui pihak yang wanita untuk diajak ibaratkan sesuatu yang serius ya, pokoknya yang pria nemoni sing wedok intinya loh guys, sing lanang nggone sing wedok ngono lagi intine ya, intinya seperti itu. Jadi seperti itu guys. Terus yang soal cemburu tadi udah, terus itu tadi udah ya guys ya. Terus soal yang di nggak mau bahas percintaan udah. Ini yang masih jadi tanda kutip nih guys, yang masih jadi unek-unek nih ya. Tok-toknya Mas Iyun diblokir. Setiap Mas Iyun live itu selalu bilang katanya ya guys ya, itu selalu VC sama Bunda Fauzana. Nah itu tadi loh yang tak bikin heran itu. Kenapa nggak live bareng? Waktu kemarin Mas Bayu bilang katanya
gimana mau live orang diblokir ini segala macam. Sedangkan Mas Iun bilangnya nggak mau live bareng karena apa? Nggak mau tuan putrinya itu dihujat neti. Intinya seperti itu ya guys ya. Apalagi yang netinya Sengkuni. Jadi aku bingungnya di situ guys. Iki sebenernya iki sing bener ki sopo? Aku yo bingung karena aku juga hanya taunya itu di depan layar guys. Kalau di belakang layar sekali lagi aku nggak tahu ya guys ya. Intinya seperti itu menanggapi itu. Terus soal Bunda Fauzana itu nggak mengikuti ataupun bukan membatalkan ya guys. Kalau Bunda Fauzana tuh nggak membatalkan, hanya waktunya yang Bunda Fauzana tuh nggak bisa. Mungkin kalau dari tanggal 4 itu tuh diundurnya tanggal 8 4 hari dari itu mungkin bisa guys. Karena Bunda Fauzana dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu emang dikhususkan untuk acaranya Mas Iun gitu loh guys. Jadi acara itu kan Mas Iun yang Papi Tom Liwafa yang punya, terus penyelenggaranya ataupun itu tuh di ini loh guys, diserahkan sama Mas Iun dan juga Mas Roni, dan bintang tamunya itu kan Bunda Fauzana. Dan itu target Mas Iun itu kan 10.000 guys. Sedangkan penjualan tiket nih yang katanya semalam Bunda Fauzana bilang itu sekitar 1.500 tiket terjual. Intinya seperti itu. Mungkin jadi dari situ tuh kayak jauh dari kata kurang mungkin ya guys untuk konser besar seperti itu. Jadi seperti itu guys. Dan ini soal kenapa Bunda Fauzana nggak bisa pas ini kan bulan puasa ya guys, bulan 3 tanggal 8 itu kan jatuhnya pas udah bulan suci Ramadan. Ya mungkin banyak juga yang beranggapan masa puasa konser gitu kan guys, intinya seperti itu. Tapi nggak tahu itu mungkin dari Bunda Fauzana sudah memberikan klarifikasi kalau Bunda Fauzana sih pengen fokus ibadah. Ya top, bagus kalau menurut aku seperti itu. Jadi itu tuh di bulan suci Ramadan itu pengen fokus ibadah ya bagus, intinya seperti itu. Mungkin kalau bulan-bulan lain selain nggak bulan puasa mungkin bisa guys. Jadi karena masalah target itu loh guys, makanya tuh kemarin di pending. Jadi kan udah ini loh guys, gamblang no loh, nggak ada yang bilang maksudnya tuh Bunda Fauzana membatalkan sepihak tuh nggak ada. Dan soal itu tadi guys, intinya Bunda Fauzana itu cemburu sama Mas Iun. Soal restu, Mas Iun tuh lebih baik sekarang kayaknya harus hati-hati. Kalau misalkan PK-PK dengan lawan jenisnya gitu loh guys, maksudnya tuh PK-PK dengan wanita gitu. Lebih baik Mas Iun PK-PK sama cowok aja lah. Kalau sama cowok itu Bunda Fauzana nggak mungkin cemburu. Sama Mas Roni, sama Mas Bayu, sama Papi, ambil aku ya ora popo loh Mas Iun arep PKK. Yo aku malah seneng kapan ya PKP Mas. Intinya seperti itu ya guys. Intinya Bunda Fauzana cemburu. Dan sekarang kan udah jelas ya guys ya. Dan aku harap setelah ada klarifikasi dari Bunda Fauzana juga guys, jangan langsung memberikan komentar-komentar miring sama Mas Iun gitu lah guys. Intinya tuh jangan sampai menghujat Mas Iun. Intinya seperti itu ya guys ya. Ya kita ambil sisi positifnya aja guys. Kita kan tetap nggak tahu nih apa yang sebenarnya ada di belakang layar. Walaupun semalam udah dapat penjelasan dari Bunda Fauzana ya guys, kita tetap nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi di belakang layar ya guys ya. Semoga klarifikasi dari Bunda Fauzana, karena Bunda Fauzana juga tuh jarang ngomong gitu loh guys, jarang ngomong memberikan klarifikasi. Makanya semalam dengan klarifikasi seperti itu semoga bisa dipahami oleh para fans dari Sobat Ngarit Yunfa Lovers, dan nggak bikin ontran-ontran lagi ya guys ya. Intinya tuh seperti itu. Sebenarnya kan Bunda Fauzana di tanggal 12 ini kan mau ada acara ini loh guys, promo besar-besaran itu loh guys ya. Intinya seperti itu, karena di jadwalkan Bunda Fauzana di bulan 12 ini pengen full libur guys. Karena kan seperti kita tahu ya guys ya, Bunda Fauzana itu pengen menenangkan hati dan pikiran karena mungkin hujatan-hujatan yang kemarin itu loh guys. Intinya seperti itu. Jadi ya nggak jadi tanggal 12-nya itu. Jadi kalau kemarin ada yang bilang tanggal 12 lamaran segala macamnya itu sudah dijelaskan sama Bunda Fauzana, itu nggak ada ya guys ya. Intinya seperti itu, Bunda Fauzana pengen full istirahat. Tapi kok aku produk piye yo guys yo, kalau mengingat tanggal 10/10 itu tuh kayaknya tuh piye yo, koyo kok jangan-jangan di prank ngono lo guys. Kok ngerti-ngerti ngomong koyo Bunda Fauzana nanti tahu-taunya gimana, kan kita nggak tahu ya guys. Kita sebenarnya tuh pusing loh. Tapi ya serasa tiga mumet lah, ini juga kan hanya sekedar
buat kita pribadi ini hanya sekedar tontonan. Jangan sampai juga tontonan itu membuat diri kita itu malah terbebani dengan pikiran kita sendiri. Yang jelas tetap stay healthy, stay positif. Ini yang seperti itu. Semoga Mas Iyunya bisa memahami apa yang Bunda Fauzana mau. Kurangi Mas PK-PK ambek cewek, lebih baik nek PK ki dewe. Apalagi kalau PK sama mantan, buanglah mantan pada tempatnya. Gak ada istilah mantan untuk diajak balian. Intinya seperti itu. Dari situ intinya Mas Iyun tuh harus gini loh guys, harus merubah intinya tuh citra yang baik di depan orang tua Bunda Fauzana, yang mungkin tuh mungkin namanya orang tua itu sama anak muda tuh beda loh guys. Walaupun misalkan orang tua ya, kalau anak muda kan kayak kita memahami, ah Mas Yun cuma PK sama orang lain gitu loh, hanya sebuah konten mungkin gitu. Tapi kalau orang tua melihatnya, kok itu gimana sih, itu katanya suka sama kamu, kok ini ngobrol PK-nya sama cewek-cewek lain lah, gimana nanti kamu. Nah, mungkin orang tua itu sama kita itu beda guys. Intinya seperti itu. Kita ambil sisi positifnya aja. Aku di sini tengah-tengah. Aku nggak bela Bunda Fauzana, aku juga nggak bela Mas Iyun. Ini menurut pendapat aku. Nah, menurut pendapat kalian sendiri gimana? Nanti kalian boleh berkomentar di dalam isi video ini, tapi berikanlah komentar yang positif, jangan sampai yang negatif. Jadi itu tanggapan dari aku. Semoga bisa mewakili pendapat kalian semua. Tapi kalau beda pendapat ya maaf ya guys ya. Tapi itu pendapat dari aku pribadi tentang klarifikasi dari Bunda Fauzana yang semalam. Oke, baiklah ya guys, ditunggu terus video selanjutnya. Dari aku Wahyu Karisma Official. Salam sobat ngarit sak babatan, srek dan juga Yun followers, warganet, neti di seluruh jagat raya. Ditunggu terus video selanjutnya. Bye bye.